Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapakah yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Baik, jika masuk semua, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini akan membahas tentang materi dari sifat-sifat cahaya kelas 4 semester 1. Di sini, siapa yang sudah tahu dari sifat-sifat cahaya? Jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, sifat-sifat dari cahaya yaitu antara lain yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Jadi anak-anak, marilah kita pelajari bersama-sama tentang sifat-sifat dari cahaya. Mohon dibuka buku tematiknya, tema 5, subtema 1, tentang sifat-sifat dari cahaya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan dari tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus adalah cahaya yang masuk pada celah ruangan, contohnya seperti jendela. Jadi jika kita berada pada ruangan, dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, maka dari itu akan tampak dari luar yang terdapat sebuah cahaya masuk ke dalam ruangan. Maka bila diperhatikan, berkas cahaya itu dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening, yang artinya cahaya yang dapat menembus gelas atau kaca yang bening dan seperti kaca pembesar. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan, yang artinya suatu peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium merambat, contohnya seperti pensil yang dimasukkan ke dalam air. Dan yang terakhir yaitu cahaya dapat dipantulkan, yang artinya pantulan cahaya senter ke cermin, contohnya seperti di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin, maka akan membuat cahaya ke arah yang berlawanan, artinya dapat dipantulkan. Baik, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh praktek dari cahaya yang dapat dibiaskan. Pertama-tama, siapkan wadahnya terlebih dahulu, diisi dengan air, nggak usah penuh-penuh ya. Ini saya ambil air separuhnya saja, lalu masukkan pensil ke dalam air, ke dalam gelas yang sudah berisikan air. Nah, kenapa kok pensil kelihatan patah bila tercelup air? Karena jalannya cahaya dari bagian pensil ini yaitu berada di atas permukaan air, dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Ini contohnya. Nah, cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air di sini menempuh lintasan lurus dari bagian pensil menuju mata, sedangkan cahaya dari bagian pensil yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan karena terdapat dua medium yang berada dilaluinya, yaitu antara air dan udara dari bagian pensil menuju mata. Nah, peristiwa pembiasan seperti ini maka akan membuat benda yang tercelup terlihat lebih dangkal dari posisi yang sebenarnya. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan tentang sifat-sifat cahaya yang sudah kalian amati tadi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa mengerjakan sifat-sifat cahaya dengan pemahaman dan pengamatan dari kalian masing-masing. Ibu akan memberi waktu 10 menit. Nah, anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, maka tugas kalian hari ini mohon dikumpulkan. Baik, tugasnya sudah Ibu terima.
Sekarang kita akan mengulangi lagi menyebutkan dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, Ibu minta maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.